Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Johan Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Teras Ya, Negeri Tempo. makasih. Baik, sebelum memulai perbincangan dengan Bapak Johan, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Johan Samsu adalah putra daerah Lombok Utara yang lahir pada 31 Desember 1950, Pak. Ini pas akhir tahun Bapak lahir ya. Beliau menjadi Bupati Lombok Utara selama 2 periode atau sejak 2010. Lombok Utara memiliki keindahan alam dan potensi ekonomi yang luar biasa. Pariwisata menjadi sektor penyumbang pendapatan daerah terbesar dengan wisata perairan yang menjadi andalan. Tentu saja pemirsa sudah tahu, Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tidak hanya pariwisata, Kabupaten Lombok Utara juga memiliki potensi dari sektor lain seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Johan Samsu, Bupati Lombok Utara. Halo Bapak, ini Bapak sudah 2 periode ya Pak, Alhamdulillah. menjabat sebagai Bupati Lombok Utara. Alhamdulillah. Bagaimana sih Bapak melihat perubahan Kabupaten Lombok Utara sejak awal Bapak menjabat hingga sekarang? Terima kasih atas undangan majalah Tempo di Lombok Utara. Alhamdulillah Lombok Utara ini mekarnya di tahun 2008. Oke. Jadi tahun 2006 kita majukan usul ke DPR RI. Ya. Kemudian dari 2008 itu diketok dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2008. Ya. Eksisnya 1 Januari 2009. Pelantikan kepala daerah, pejabat kepala daerah dan peresmian Kabupaten Lombok Utara. Alhamdulillah perkembangan Lombok Utara cukup bagus. Karena bagaimanapun juga Lombok Utara ini adalah mekar dari kabupaten induknya Lombok Barat waktu itu. Ya. Jadi pertama mekarnya Lombok Barat itu Kota Mataram. Ya. Kemudian ibu kota Lombok Barat pindah ke ujung selatan. Jadi sehingga jarak antara Kabupaten Lombok Utara dengan Lombok Barat itu dihalangi oleh Kota Mataram. Itulah yang menimbulkan aspirasi teman-teman kita, masyarakat Lombok Utara ini untuk kita mekar dari Lombok Barat. Sehingga tahun 2006 kita majukan dokumen itu ke DPR RI. Alhamdulillah 2008 sudah disahkan oleh DPR RI menjadi rancangan menjadi undang-undang. Juni 2008, Juli 2008 ditandatangani Presiden. Itulah yang kita pakai untuk antara pengesahan DPR RI, penandatangan Presiden dan peresmian Kabupaten Lombok Utara itu oleh Menteri-Menteri waktu itu. Kami ambillah saat ditandatangani Presiden sebagai hari ulang tahun Lombok Utara. Insya Allah lah, alhamdulillah perkembangan Lombok Utara cukup bagus. Daerah ini tidak terlalu luas, hanya 5 kecamatan dengan 265.000 penduduk. Ya, daerah ini kebetulan diberikan Allah sebagai daerah pariwisata. Ada wisata pantai, wisata gunung ada Rinjani, wisata budaya, adat budaya dan wisata religi dengan Masjid Kuno Bayan. Jangan lupa Pak, wisata bawah laut juga bisa Pak. Wisata bawah laut itu ada di ketiga Gili itu. Iya, betul. Jadi alhamdulillah setiap tahun Gili ini dikunjungi oleh hampir 1 juta orang wisatawan hadir di Lombok Utara setiap tahun. Jadi alhamdulillah perkembangannya sampai hari ini cukup bagus. Kita juga bergelut dengan banyak persoalan kaitan dengan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan. Kita juga punya daerah kunjungan wisata untuk Gunung Rinjani. Ya. Ini juga cukup banyak peminatnya di Lombok Utara itu. Mudah-mudahan perkembangan kita ke depan
bisa lebih baik lagi. Dan saya bersyukur alhamdulillah sekarang ini sedang dibangun jalan nasional. Oke. Jalan nasional ini panjang hampir 50 kilometer Lumayan. dengan dana negara. Kemudian di Tanjung sendiri sebagai ibu kota, bukan 13 meter lebarnya, saya lebarkan menjadi 24 meter. Jalannya selebar 24 24 meter. meter ya, supaya dia jalur 2 di ibu kota Kabupaten Lombok Utara Tanjung. Jadi Tanjung sebagai ibu kota kita perluas ke wilayah Gangga. Gangga sebagian itu ada juga wilayah ibu kota Tanjung itu. Jadi batas kota itu ada di Kecamatan Gangga dan ada di Kecamatan Tanjung. Kemudian hasil yang kita peroleh sekarang ini, jadi hasil pertanian dalam arti luas ya, pertanian, perkebunan, kemudian perikanan, dan kebetulan sangat bagus daerah kita sekarang ini juga menjadi daerah kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara yang jumlahnya 1 juta orang 1 tahun. Sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah kita selama ini. Oke, Bapak. Tadi Bapak sedikit menyinggung tentang infrastruktur ya Pak ya. Infrastruktur dasar itu tidak hanya jalan tentunya, tapi ada juga pasokan listrik dan air Pak. Ya. Nah, di Kabupaten Lombok Utara ada solusi Pak untuk tantangan tentang ketersediaan air bersih ini, Ya. Pak. Kalau ketersediaan air bersih di situ alhamdulillah cukup bagus. Kita punya perusahaan daerah, perusahaan PDAM daerah ya. air minum. Kita bentuk pada saat terbentuknya Lombok Utara. Jadi pasokan listrik juga cukup bagus di Lombok Utara ini karena jarak dengan ibu kota hanya 1 jam saja perjalanan kita. Dan alhamdulillah dengan ditetapkannya ruas jalan Lombok Utara sebagai jalan nasional, sekarang dilebarkan menjadi 13 meter. Khusus ibu kota itu di Tanjung itu kita lebarkan menjadi 24 meter sehingga banyak masyarakat yang terkena rumahnya, pagar rumahnya atau pertokoan malah. Jadi alhamdulillah sepanjang ini tidak ada persoalan keberatan dari rakyat. Itu yang saya syukur sekali. Masyarakat Lombok Utara ini sangat patuh, sangat mendukung apa yang kita programkan. Karena keinginan untuk maju sebagaimana daerah lain yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Lombok Utara ini adalah daerah yang paling muda di Provinsi NTB. 21 Juli 2024 ini adalah berusia 16 tahun. Ya. Insya Allah dalam usia 16 tahun ini banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, masalah air misalnya. Kita punya perusahaan daerah. Khusus air untuk Gili ada 2 hal. Yang satu kita kerjasamakan dengan pihak swasta untuk fasilitas air bersih di masuk air bersih di Terawangan dengan di Menu. Khusus Gili air kita sambung lewat pipa bawah laut, satu pulau itu. Sebab kalau terus banyak pulaunya, 3 pulau yang kita dropping dari daratan, mungkin juga volume airnya juga tidak terlalu mampu. Sudah ada investornya Pak ya untuk Sudah. Air itu. Maka itu sebabnya Gili Terawangan sudah selesai, sudah bagus. Sekarang tinggal Gili Menu. Karena terus terang aja wisatawan kita yang kalau hotel terbesar di NTB itu mungkin di Lombok Utara ini. Yeah. Jadi mudah-mudahan inilah sumber pendapatan asli daerah kita, salah satu di antaranya itu. Kemudian dari pertanian juga, dari perkebunan, dari perikanan, alhamdulillah cukup bagus di daerah kita ini. Dan saya sangat bersyukur daerah ini daerah yang sepertinya tanpa pergolakan apapun. Anteng Pak ya, Anteng, damai ya. Iya, damai. Baik Pak. Ini soal air tadi sudah ada solusinya ya Pak, terutama yang di 3 Gili. Kalau tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, tentu saja pariwisata membutuhkan sumber daya manusia.
paling sederhana butuh tour guide lah yang bisa bahasa asing, butuh travel agent yang bisa mengantar para wisatawan untuk puas menikmati Lombok Utara. Gimana Ya. Pak? Sebagai daerah wisata tentu kita memerlukan tenaga-tenaga terampil dari masyarakat kita yang ada di situ. Terutama di Ketiga Gili itu. Di Ketiga Gili ini wisatawan itu datang melalui pasboat itu Ya. dari Bali. Mm-mm. Itu sekitar antara 2 sampai 3.000 satu hari hadirnya. Wow. Jadi sudah termasuk dari daratannya, ya, pakai pesawat. Kita juga punya pelabuhan di situ, pelabuhan Bangsal, yang nanti Bangsal inilah yang tempat pelabuhan awal ke Gili itu. Jadi perkembangan selanjutnya masalah Gili, ada 2 pulau yang kita kerjasamakan, yaitu Pulau Gili Trawangan dan Gili Meno. Ya. Gili air, dropping air itu dari daratan Rawa. Lombok ya, dari menggunakan pipa bawah laut. Kalau Trawangan sudah hampir 100% bisa kita lakukan. Nah, di Meno ini sedang dilakukan sekarang ini. Sedang sosialisasi supaya kita juga membangun. Ini proses air laut, Bu. Proses air laut jadi air. Disaring ya? Nggih. Itu kerjasama kita dengan salah satu perusahaan swasta yang ada di situ. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kebutuhan air, infrastruktur air kita juga Sudah alhamdulillah sudah terpenuhi ya Pak ya? terpenuhi, walaupun tidak memuaskan 100%, mungkin Ya. sulit itu, terutama di daerah pegunungan mungkin. Karena sumber air kita cukup banyak di Lombok Utara itu, tinggal kita pelihara sekarang ini. Ya Pak, kan daerah perairan Ya, Pak. daerah perairan, jadi sumber air kita ada mata-mata air itu, Ya. sumber air bersih. Ada lagi air yang nggak tahu dari mana kok munculnya di laut, Oh, sehingga ngapain di laut. air tawar Pak? Air tawar tapi munculnya di laut, Luar biasa. yang di Gangga itu, Mm-mm. di Kerakas namanya. Oke, Jadi- menarik sekali Pak kalau kita bisa menjelajah ke Lombok Utara Ya. untuk melihat langsung sumber Silakan. air tawar di tengah laut gitu ya. Ya, Oke, Pak, untuk yang program yang lain nih Pak, selain pariwisata nih, ada PR nih dari pemerintah pusat untuk penanganan stunting. stunting. Ya, inflasi, terus kemiskinan dan sebagainya Pak. Gimana Pak Nah, program-program? Lombok Utara ini mungkin sejarahnya dari awal seperti itu. Mhm. Daerah termiskin di Nusa Tenggara Barat itu daerah ini, Lombok Utara ini. Oke. Miskin. Tapi waktu itu 43,14% angka kemiskinannya. Oh, Waktu hampir mekar, separuh ya. waktu mekar dari Iya, Lombok iya. Barat. Nah sekarang ini alhamdulillah dengan intervensi pembangunan daerah selama ini yang kita lakukan, turun mungkin bersisa masih 26%. Ya, ya. Ini yang kita usahakan dengan berbagai cara, meningkatkan kondisi pertanian dan perkebunan kita, kemudian meningkatkan pariwisata dan sebagainya yang banyak kita lakukan di situ. Jadi karena daerah ini daerah yang masih berusia relatif muda ya, tentu banyak hal-hal yang kurang seperti yang dilakukan oleh daerah lain. Saya pernah mengundang kepala daerah waktu periode pertama dulu, Pulau Lombok. Waktu itu kita usulkan pembangunan jalan lingkar Lombok itu. Oh iya, Untuk supaya semua jadi jalan terkoneksi nasional, ya. supaya Betul. terkoneksi dengan salah satu jalan yang kita inginkan adalah salah satu yang kita inginkan ini supaya lalu lintas ekonomi kita bagus. Sekarang yang belum kita capai sekarang ini ada kita waktu jabatan saya pertama dulu, saya pernah membebaskan lahan sepanjang hampir 11 kilo, 10 kilo setengah. Kita rencanakan membuat jalan lingkar utara namanya, ibu kota itu, di pinggir pantai. Wih, cantik Banyak sekali hampir pasti 11. ya. Alhamdulillah belum sampai hari ini belum kita minta bantuan pemerintah pusat untuk membangun jalan ini. Jalan ini belum jadi, sudah ada hotel berdiri di pinggiran jalan ini. Dan cukup potensial hotel itu. Alhamdulillah. Jadi kemudian air bersih ke seluruh wilayah Lombok Utara itu dilayani oleh perusahaan daerah air minum. Iya. Walaupun belum sesempurna yang kita inginkan. Termasuk
ketiga gili itu, ya. Jadi banyak hal yang kita ingin lakukan di Lombok Utara ini dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Baik. Kemarin saya mengizinkan Mhm. dibukanya Alfamart dan Indomart di wilayah itu. Memang ada reaksi dari masyarakat. Saya berpikir bahwa KLU ini kan Lombok Utara ini adalah daerah wisata. Tentu harus kita siapkan apa-apa yang diperlukan. Tapi dalam jumlah terbatas. Paling 10 sampai 11 Alfamart atau Indomart yang ada. Minimarketnya jumlahnya dibatasi, Ya, supaya ya. tidak menggerus Tidak warung-warung menggerus, ya, tradisional betul. ya. Jadi alhamdulillah lah bagus ada jalannya ini. Mereka cukup damai. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang kaitan dengan misalnya wisatawan membutuhkan sesuatu kan sudah ada anunya tempatnya. Jadi ini semua kita lakukan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah kita. Karena daerah kita kan ada daerah dataran tinggi, Betul. ya, dataran rendah, kemudian pantai, Kepulauan. dan seluruh wilayah kecamatan itu ada pantainya. Seluruh wilayah kecamatan itu ada pantainya. Sehingga daerah pantai ini dijadikan jadi objek wisata di Lombok Utara. Baik. Jadi untuk pariwisata memang di samping wisata pantai ada wisata religi, ada wisata gunung, ya, ada wisata budaya dengan adat istiadat yang ada di daerah itu. Oke, baik Pak. Ini bicara tentang pariwisata, kita tahu ya daerah Lombok pernah terkena bencana gempa ya. Nah, untuk itu apakah ada mitigasinya Pak untuk wisatawan maupun penduduk setempat? Iya, memang itulah yang kita usahakan. Menurut penelitian, sumber gempa di Lombok itu ada di Lombok Utara juga. Jadi setelah ada gempa di tahun 2018 yang lalu, memang kehadiran wisatawan sangat minim, malahan kosong, anjlok ya, gitu. ya. Anjlok gitu. UMKM kita pun yang berusaha untuk melayani wisatawan itu menjadi drop semua. Nah itu sebabnya kebijakan kita kemarin memberikan pinjaman bunga, bank tanpa bunga kepada pengusaha bantuan modal ya, UMKM, bantuan modal ya, dalam jumlah-jumlah terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi mereka meminjam di bank NTB waktu itu, kita kerjasama dengan bank NTB. Kita yang membayar bunga bank itu di bank NTB. Pemerintah daerah yang membayar bunganya ya. Jadi UMKM-nya pokoknya aja ya. Pokoknya saja dikembalikan. Oke. Nanti bunga bank itu kita yang bayarkan, bantu masyarakat. Berapa banyak Pak yang dapat bantuan itu saat itu? Banyak sekali. Tidak ingat ya? Tidak ingat saya. Tapi cukup banyak lah. Cukup terbantu rakyat itu. Nah, tadi Bapak cerita tentang UMKM. Ini di depan kita ada sejumlah produk UMKM hasil dari Lombok Utara, Kabupaten Lombok Utara. Di sini ada manisan kelapa. Ya. Ya, ini daging kelapa diserut Pak ya, Ya, terus diolah, dikeringkan. ya. Ada rasa brown sugar. Kemudian ada apa ini Pak? Kopi Pak. Kopi. Oh, bukan Pak. Ini coklat. Ada. Coklat ori. Ya. Ini ada coklat. Oh, penghasil coklat juga ya Pak? Ya. Ada cengkeh, kopi, coklat, jambu mente. Oh, ini jambu mentenya. Kalau kelapa sepanjang pantai dan gunung itu kelapa itu hidup di situ. Bagus. Oh iya ya, karena pantai Pak ya banyak. Nah, ada lagi satu komoditi yang menonjol di sana sekarang mulai 2 tahun terakhir ini. Apa Pak? 3 tahun terakhir gitu, korma Pak, Bu. Korma. Ya. Oh, bisa tumbuh di sana Bisa dengan tumbuh subur sana, ya? dengan subur dan bukan tumbuh saja, berbuah. Berbuah ya? Alhamdulillah. Oh. Itu dibuat apa Pak kormanya? Atau memang hanya buah korma atau ada olahannya? Buahnya saja dulu. Buahnya saja. Kan baru awal, jadi baru buahan saja Rasanya sama dengan korma. Sama dengan korma yang dari Arab. Kan korma variasinya banyak. Kita belum coba nih korma Lombok Utara seperti apa nih ya? Nanti suatu saat mungkin Ibu hadir di Lombok Utara. Buahnya besar-besar atau sedang kayak korma yang di Arab itu. Manisnya gimana Pak? Kan orang kalau makan kurma khawatir terlalu manis atau terlalu berserat atau terlalu empuk. Yang disenangi itu yang masih buah yang hijau-hijau itu. Oh, kurma muda. Kurma muda. Iya, masih krenyes-krenyes itu Pak, masih renyah.
Ini ada kopi bubuk coklat vanila. Kemudian ini jenis kopinya kopi robusta, Pak ya? Oh ya, betul. Oke, ini kopi jahe. Ada yang menarik nih, pemirsa. Kopi jantan. Ini kopi jantan, kopi apa, Pak ya? Robusta jantan pilihan. Oke, ya menarik sekali. Ini hasil dari produk UMKM ya. UMKM di Lombok Utara. Baik, Pak. Ini packagingnya sudah bagus sekali. Pemasarannya sudah kemana saja nih, Pak? Ya, di samping ke dalam negeri juga ada yang diekspor. Kemana, Pak? Yang kopi ini ke Korea. Kopi jantan ke Korea. Kopi jantan ke Oh, Korea. mereka ngerti, Pak, kata jantan. Iya. Cuman Oke. supaya lebih lebih cepat lanunya kopi jantan gitu. Oh iya, Pak, Ya, memang. Baik. Mungkin kopi ginseng kali, Pak ya? ginseng Iya, enggak mungkin ya ada campuran ginsengnya kalau di ada sana. mungkin. Baik, ini luar biasa sekali kita sudah bicara dan mengelaborasi ya apa saja yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Bagaimana Tiga Gili yang menjadi destinasi pariwisata kita sudah terbebas dari yang namanya kesulitan air bersih, Pak ya? Ya, belum bebas 100%. Oh, belum bebas, tapi Nah, sudah ada sedang upaya ke sudah sana ikhtiar ya. kita sudah masuk. Baik, baik. Nah, pemirsa, ini luar biasa sekali perbincangan kita dengan Bapak Johan. Eh, Sebelum saya mengakhiri acara ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Pak Johan Samsul. Silakan, Bapak. Eh, Lombok Utara sebagai daerah salah satu kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat, Mhm, kita harapkan kita ingin maju dan bersaing dengan kabupaten kota yang lain di NTB bahkan di Indonesia. mhm, Tentu ini memerlukan semangat kita semua. Di samping juga kita terus melakukan belajar dan belajar mhm, dalam rangka meningkatkan ikhtiar kita mhm. sebagai upaya untuk percepatan pembangunan daerah kita dari semua aspek. Ya, Sehingga mudah-mudahan apa yang kita inginkan dengan mekarnya Lombok Utara ini menjadi sesuatu yang bisa kita harapkan terjadi dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dalam rangka bersaing dengan kabupaten kota yang lain di Nusa Tenggara Barat. baik. Insya Allah. Insya Allah baik. Bapak sudah 10 tahun mengabdi di Kabupaten Lombok Utara. Tentu saja semoga semua usahanya menjadi sebuah amal ya, amal Amin, jariah amin, yang amin, amin. berkelanjutan Ya, pahalanya. amin. Oke, baik Bapak. Terima kasih sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi inspirasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bupati Lombok Utara, Bapak Johan Samsu. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.